Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Feby Ejati Cilagan, 1804011163. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek dengan judul Deteksi Hate Speech pada Twitter berbahasa Indonesia menggunakan algoritma hierarki clustering. Sebelumnya saya berasal dari kelompok 10 dengan anggota Rizky Kurnia Putra, saya sendiri, dan Rivaldo Putra. Sebelum ke project, kita harus tahu apa itu pengertian hierarki clustering. Metode hierarki clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang memiliki kedekatan kedua. Pengelompokan data dilakukan dengan membuat suatu bagan hierarki atau dendrogram dengan tujuan menunjukkan kemiripan antar data. Setiap data yang mirip akan memiliki hubungan hierarki yang dekat dan membentuk klaster data. Bagan hierarki akan terus terbentuk hingga seluruh data terhubung dalam bagan hierarki tersebut. Klaster dapat dihasilkan dengan memotong bagan hierarki pada level tertentu. Beberapa metode dalam hierarki clustering yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage, dan terakhir worst minimum variance. Nah, di dalam metode hierarki terdapat dua jenis strategi pengelompokan, yaitu aglomeratif dan divisif. Yang pertama ada aglomeratif, yaitu metode penggabungan. Artinya, strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah kemudian membentuk klaster yang semakin membesar. Jadi, banyaknya klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Dan sedangkan divisif atau metode pembagian adalah strategi pengelompokan hierarki yang dimulai dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal kemudian dipisah sampai setiap objek berada dalam klaster yang terpisah. Di dalam hierarki ada kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan hierarki adalah memahami data lebih dalam, atau adanya informasi mengenai linkage ini membuat kita menjadi lebih mudah dalam memahami data yang kita miliki. Yang kedua, tidak membutuhkan input variabel jumlah klaster, di mana pembuatan klaster dilakukan secara bertahap, mulai dari jumlah klaster yang paling besar atau sejumlah data ke yang paling kecil atau semua data dalam satu klaster. Hal ini akan mengurangi kesalahan atau bias dalam hal menentukan jumlah klaster. Dan terakhir, ada banyak metode yang bisa digunakan dalam proses penggabungan klaster ini. Metode ini dapat kita sesuaikan dengan tipe data dan kasus yang kita analisis. Nah, kekurangannya adalah dibutuhkan proses komputasi yang tinggi dan waktu yang lebih lama untuk menangani data dalam jumlah besar. Ini adalah dashboard-nya, ada dashboard HS di sini dan dashboard abusif. Nah, di sini ada plot, cluster, dan scatter plot. Ini adalah clusternya dan ini adalah scatter plotnya. Baiklah, langsung saja kita ke projectnya. Di sini seperti biasa kita pertama-tama mengimport library. Di sini ada NumPy, Pandas, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus membaca data, yaitu import data dari file ini, data final clean.csv. Di sini ada data-datanya, ada HS, abusif, dan lain-lain. Nah, di sini ada df.isNull.sum. Nah, di sini maksudnya adalah mengecek apakah ada nilai nol dengan keluaran boolean.
Nah, selanjutnya di sini ada df.describe, yaitu menunjukkan rangkuman statistik seperti rata-rata, median, dan lain-lain, atau pada kolom ada HS, abusif, dan lain sebagainya. Di sini ada contoh. Nah, ini adalah codingan untuk menampilkan displot HS dan displot abusif. Adalah grafiknya, dan kemudian di sini ada label kedot reprocessing. Di sini ada hasilnya. Nah, selanjutnya di sini mengimport witan, atau di sini menormalkan sekelompok pengamatan pada basis prefaktor. Ini ada .hf dan abusif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam algoritma hierarkinya. Di sini diimport dari linkage. Di sini menggunakan tautan. Nah, selanjutnya ada menetapkan label cluster dan plot cluster. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, selanjutnya di sini ada menentukan kamus warna untuk cluster. Ada warna merah dan ada warna biru. Selanjutnya ini ada codingan untuk memasang HC ke dataset. Ini dia dan hasilnya. Selanjutnya di sini ada mengelompokkan hierarki menggunakan tautan lengkap. Ini dia untuk membuat instansi algoritma clustering dengan parameter yang sesuai. Kemudian di sini yang tadi menggunakan tautan lengkap, di sini menggunakan rata-rata. Ini adalah hasilnya, dan kemudian ini adalah mengimport dari preprocessing. Dan terakhir ini adalah hasilnya. Nah, di sini sebelumnya tadi belum saya jelaskan, yang ini adalah grafik dari plot cluster, dan yang ini adalah plot scatter yang ada warna merah dan biru. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasikan. Di sini kelompok kami belum bisa mendapatkan nilai akurasi karena algoritma ini termasuk ke dalam metode clustering. Jadi, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.